Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fanama, anggota Panwaslu Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Ninda, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan mencoba memahami dan bercerita sedikit mengenai politik uang dan dampak-dampak negatif terhadap pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur ataupun pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mendatang. Oke, langsung saja. Saya akan sampaikan politik uang itu adalah sesuatu bentuk pemberian, baik itu berupa uang maupun barang, yang mengharapkan imbalan. Artinya, secara sederhana, ada oknum ataupun elit politik yang kemudian memberikan sesuatu kepada masyarakat dengan harapan, ya, dengan menyampaikan ataupun memaksa atau tidak memaksa, dia ingin dipilih. Artinya ketika seseorang sudah membeli dan mengharapkan imbalan. Akan tetapi pada umumnya politik uang ini sering dilakukan oleh simpatisan, bahkan petugas partai politik. Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian bentuk uang ataupun sembako dan lainnya itu untuk menarik simpati dari masyarakat, yang kemudian diharapkan untuk memilih siapa yang memberinya. Pewujudan dan tingkatan money politik dalam pemilu diantaranya adalah serangan pajar. Ya, bukan rahasia umum lagi. Serangan pajar ini adalah sudah menjadi hal umum yang sering sekali dilakukan oleh pihak-pihak elit politik maupun tim ataupun simpatisannya kepada masyarakat. Kenapa disebut dengan serangan pajar? Ya, sering sekali politik uang itu ataupun pemberian uang kepada warga ataupun kepada masyarakat itu dilakukan saat pajar, saat subuh. Ketika subuh ataupun malam, di mana hal tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Artinya tidak boleh ada yang tahu. Kenapa tidak boleh ada yang tahu? Karena ini merupakan pelanggaran di dalam pemilihan umum. Nah, jadi harus sembunyi-sembunyi ketika ini sangat berdampak. Ya kan, sangat perlu pengawasan yang luar biasa, pengawasan yang intens terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya, mobilisasi dana pemilu. Tidak hanya serangan pajar, mobilisasi dana pemilu juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam menerapkan politik uang. Politik uang itu hal yang negatif, saya ingatkan lagi. Ya, artinya ketika dana tidak berimbang antara pasalon satu dan pasalon yang lainnya, itu memiliki suatu dampak ataupun sudah menguntungkan satu pihak. Okay. Bantuan religius juga termasuk dalam politik uang, dana pembangunan masjid dan segala macam. Akan tetapi diseliplah dengan bahasa-bahasa kampanye di situ, bahasa-bahasa mengharapkan suatu imbalan dari jemaah ataupun dari baik itu dari semua agama dan semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang religius. Ketika diberi bantuan, misalkan diberi mengharapkan suatu imbalan dari hal tersebut. Intinya apapun itu bentuk yang diberikan oleh elit politik ataupun tim dari politik tersebut ataupun simpatisan dan mengharapkan suatu imbalan, itu sudah merupakan bagian dari money politik. Jadi pertanyaannya, faktor apa ya yang mempengaruhi praktek money politik di dalam pemilu? Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi sehingga elit politik itu ingin melakukan politik uang. Pertama, masalah moral elit, moral penerima, moral masyarakat. Nah, artinya seharusnya mereka sudah tahu. Memang mereka itu sebenarnya sudah tahu, bahkan aturan yang mengatur, aturan negara baik dan agama sudah melarang akan adanya budaya sogok menyogok. Nah, akan ada suap menyuap. Yang pertama masalah moral elit, ya. Artinya dia sudah, walaupun dia sudah paham tapi dia masih dilakukan. Artinya dia sudah tidak memiliki moral yang bagus di sisi. Selanjutnya, apa yang menyebabkan yang mempengaruhi terjadinya politik uang itu sosial ekonomi, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat yang susah, ya, sehingga dipetakanlah oleh elit yang kemudian akan diberikan uang, ya, dengan sendirinya keadaan sosial itu akan berubah.
Ketika seseorang yang merasa sulit dan di diberikan sedikit sesuatu, makanan ataupun uang ataupun bentuk lainnya, yang kemudian tentu akan menjadi suatu pertimbangan bagi masyarakat tersebut untuk memilih, ya kan? Itu sebabnya. Dan selanjutnya kekayaan. Apa yang kaya di sini? Yang kaya dimaksud adalah elit itu tadi. Dengan lebihnya harta, dengan lebihnya uang yang dimilikinya, tentu ya untuk mendapatkan satu kekuasaan, maka dia akan gunakan uangnya di situ. Selanjutnya, yang menyebabkan faktor yang mempengaruhi money politik ya dalam pemilu itu adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan dalam pemerintahan ini itu tentu bagi mereka yang sudah incumbent, ya, petahana. Nah, mereka ini memiliki kekuasaan di situ. Artinya seharusnya mereka itu memang sudah menjadi kewajiban menjalankan program pemerintah, akan tetapi dengan kekuasaan yang dimilikinya dan kehormatan di dalam pemerintahan tersebut, dia bisa memanfaatkan hal-hal tersebut atas nama pribadinya. Itu sudah bagian dari money politik, karena sudah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya adalah dampak, sehingga tadi apa itu yang menyebabkan terjadinya money politik ataupun politik uang itu tentu akan memiliki dampak dari money politik itu sendiri terhadap pemilu, terhadap pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Ya, dampak dari berbagai aspek, misalnya aspek sosiologis, ya, artinya ada keadaan sosiologis yang akan berubah di situ ketika dengan diberikannya uang, ya tentunya akan memberi respon, ya kan, memberi respon terhadap siapa yang memberinya. Di situ akan ada hal timbal balik. Disitulah nanti akan ada antusias masyarakat, ya kan, setelah diberi uang ada antusias dalam menurunnya kepercayaan masyarakat karena hasil pemilu. Ini masih ke dalam aspek sosiologis. Ada juga dampaknya itu akan mampu membuat menurunnya kepercayaan masyarakat, ya, akan hasil pemilu, karena hal-hal yang berbau dengan sogok ini tentunya itu sudah salah. Selanjutnya apalagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat tidak akan percaya dengan pemerintah ketika isu terjadi politik uang di dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Dan dampak money politik selanjutnya adalah bobroknya moral masyarakat dan para pemimpin. Kenapa salah satu dampak sosiologis adalah bobroknya moral masyarakat dan para pemimpin di situ? Karena hal yang salah akan tetapi dilakukan secara massal, dilakukan secara bersama-sama. Ya. Secara nurani memang mereka sudah sadar pemberi sogok ataupun memberi dengan mengharapkan imbalan, ya, itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Mereka sadar kan, tapi mereka lakukan secara bersama-sama. Baik itu salah di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, salah juga di dalam aturan agama. Dampak money politik dalam pemilu selanjutnya adalah kalau dilihat dari aspek ekonomi, budaya korupsi yang menguras kas negara. Ketika seorang pemimpin di sini ataupun seseorang elit yang sudah terpilih menjadi kepala daerah dengan cara yang salah, dengan cara memberikan uang kepada masyarakat, tentunya mereka akan mengembalikan bagaimana modal tersebut harus kembali. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk mengembalikan modal mereka yang telah diberikan kepada masyarakat? Tentunya dari uang negara, dari bagaimana cara mereka mengelola. Itulah yang disebut dengan korupsi, ataupun dia akan menjadi seorang koruptor. Dia akan menguras uang negara sebanyak mungkin sehingga modal yang dikeluarkannya saat kampanye itu akan kembali. Selanjutnya, dampak ekonomi selanjutnya adalah minat investor berkurang dalam menanamkan modalnya dalam usaha. Nah, ketika daerah tersebut pemimpinnya terpilih dengan cara money politik, tentunya investor itu akan takut masuk ke daerah tersebut. Kenapa takut? Karena takut diperas oleh pemerintah. Tentunya pemerintah ini akan mencari celah terus, mencari celah bagaimana caranya modal yang dikeluarkan di awal tadi untuk menjadi seorang bupati ataupun gubernur itu harus kembali. Ini masalah yang terjadi di dalam dunia usaha,
ya kan, usaha untuk daerah kita, untuk kemajuan, ya kan, untuk kemajuan daerah tersebut. Dampak money politik yang dilihat dari aspek politik, ya kan? Budaya politik yang kotor. Nah, artinya tidak ada lagi hal yang bersih di situ. Artinya ketika budaya politik itu sudah dicamkan sebagai budaya yang kotor, itu elit dan masyarakatnya itu patut dipertanyakan. Kenapa hal ini terjadi? Ya kan? Artinya elit dan masyarakat juga sudah melaksanakan hal yang salah. Mereka paham itu salah, mereka mengetahui itu salah, tapi masih dilakukan secara bersama-sama. Kebijakan politik yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi maupun golongan. Ini ketika seseorang pemimpin tersebut dipilih dari hal yang salah, misalnya money politik tersebut, tentunya akan ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, pihak golongan, pihak partai, bahkan menguntungkan pribadi dari pemerintah itu sendiri. Artinya tetap juga ujungnya tetap korupsi. Kalau sudah budaya korupsi atau sudah suatu daerah itu terlalu banyak sekali dikuras uangnya untuk hal-hal yang tidak benar ataupun korupsi, tentulah daerah tersebut tidak akan maju. Ini dampak di dalam pemilu. Dan yang terakhir itu adalah uang memiliki kuasa dalam mengatur segala hal. Ketika masyarakat saja bisa dibeli suaranya, tentu hal-hal yang lain juga bisa dilakukan hal yang serupa. Nah, artinya masyarakat sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan protes-protes terhadap pemerintahnya, untuk menyampaikan, mengharapkan pembangunan yang lain kepada pemerintahnya, karena mereka sudah dibeli suaranya dari awal. Nah, ini sangat bermasalah sekali di dalam sistem pemerintahan ketika ketika pemimpin tersebut dipilih dengan hal yang salah, ya, misalnya dengan sogok-sogok ataupun money politik tersebut. Dampak money politik dalam pemilu dilihat dari aspek yuridis. Hukum bukan lagi sebagai panglima. Artinya hukum itu sudah bisa dibeli. Ketika money politik itu merajalela di suatu daerah, ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sudah tidak ada. Sangat sulit sekali mencari celah untuk bagaimana menjatuhkan ataupun mengenai elit tersebut, elit tersebut untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahannya. Wibawa penegak hukum itu menjadi lemah. Anggapan bahwa hukum tidak dapat menindaklanjuti money politik itu akan muncul di dalam masyarakat. Ini kan sangat bahaya sekali. Artinya semua hal yang dilakukan dengan sogok ataupun money politik itu tentu memiliki dampak-dampak yang negatif terhadap masyarakat, terhadap pembangunan, terhadap daerah, terhadap kemajuan daerah itu sendiri. Perlu kita waspadai sekali, ya. Jangan sampai kita yang berada di daerah jauh dari pusat, yang hari ini merupakan daerah berkembang, mendapat ataupun memilih pemimpin, ya, dengan mengharapkan, dengan menerima sogokan-sogokan tersebut. Ini akan menjadi masalah ke depannya. Perlu kita cermati sekali lagi, ketika seorang calon ataupun seorang elit politik sudah berani memberikan atau menyogok masyarakatnya, ingin membeli suara masyarakatnya dengan uang mereka, tentu pemimpin tersebut tidak benar. Tentu elit tersebut itu mempunyai moral yang tidak baik. Ya, dia akan menerapkan konsep ekonomi tadi, dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Uang apa yang akan diambil oleh elit tersebut? Ya, uang daerah, uang negara, ketika mereka sudah tercapai keinginannya untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut. Nah, ini artinya money politik ataupun politik uang itu sangat berdampak negatif kepada apa saja, baik itu kepada masyarakat, kepada pembangunan daerah, kepada kemajuan daerah. Ini akan memiskinkan masyarakatnya, akan menimbulkan budaya koruptor. Artinya hal-hal yang negatif